Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Selamat pagi juga. Wah, selamat pagi Bu Rini. Selamat pagi Bu Guru Cindy. Wah, Ibu Rini cantik sekali Wah, hari Bu Guru ini. Cindy juga tidak kalah Wah, cantiknya. anak-anak sekolah minggu juga bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya Luar biasa. luar. Yes. Nah, Ibu Guru Rini, Ya. sebelum ke sini, Ibu Guru Rini dalam perjalanan kira-kira lihat apa ya? Oh, Ibu Guru lihat pohon-pohon, terus burung-burung, terus Ibu Guru lihat juga, ada matahari. Wow, ternyata banyak sekali ya. Iya. Mungkin banyak anak sekolah minggu walaupun di rumah, tapi kalau lihat keluar, lihat udara yang pagi, udara yang segar, Sejuk, iya. yang sejuk. Nah, itu semua ternyata ciptaan Tuhan. Betul sekali. Nah, karena itu kita bangkit berdiri, kita angkat pujian, matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah segera, harum semerbaklah bunga di padang, semua yang mengajar kepada kita, kami puji nama Tuhan yang besar. Mari kita dengarkan fotum. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah, anak-anak sekolah minggu Ibu Guru Rini, Ya. karena kita semua sedang berbahagia, Ya. kita adalah ciptaan Tuhan, matahari, burung-burung di udara, semuanya itu ciptaan Tuhan. Nah, kita pun harus bersenang-senang dan bersuka cita Betul sekali. karena kita ternyata anak Tuhan. Nah, kita angkat pujian Happy Ya Ya Ya. Semua bisa tepuk tangan. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi kita ulang. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan cerita Alkitab dari Bapak Guru. Sebelum itu, kita mau meminta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam sorga, terima kasih atas pagi yang indah, yang cerah ini ya Tuhan. Engkau boleh membangunkan anak-anak sekolah minggu, agar kiranya anak sekolah minggu boleh mengikuti ibadah. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang memberkati setiap anak-anak sekolah minggu, agar boleh mendengarkan cerita Alkitab dengan baik. Dan cerita itu, firman Tuhan itu boleh dijadikan pedoman dan suluh bagi kehidupan anak-anak sekolah minggu. Engkau yang mengurapi anak-anak sekolah minggu agar boleh mendengarkan dengan baik. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan
cerita. Nah, bahan cerita kita dari kitab Bilangan pasal 16 ayat 1 sampai 32. Bilangan 16 ayat 1 sampai 32. Bilangan itu di perjanjian lama atau perjanjian baru? Ayo, perjanjian lama ya. Ya, kalian memperhatikan Alkitabnya, Pak Guru bacakan ya. Pemberontakan Korah, Datan dan Abiram. Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel. Pemimpin-pemimpin umat itu yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, "Sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan?" Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia. Dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, "Besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Perbuatlah begini, ambillah perbaraan, hai Korah, dan kamu segenap kumpulannya. Bubulah api ke dalamnya dan taruhlah ukupan di atasnya di hadapan Tuhan pada esok hari. Dan orang yang akan dipilih Tuhan, dialah yang kudus. Cukuplah itu, hai orang-orang Lewi." Lalu berkatalah Musa kepada Korah, "Cobalah dengar, hai orang-orang Lewi. Belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya, supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka, dan bahwa engkau diperbolehkan mendekati bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi, dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi. Sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan. Karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya? Adapun Musa telah menyuruh orang untuk memanggil Datan dan Abiram, anak-anak Eliah. Tetapi jawab mereka, "Kami tidak mau datang. Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, untuk membiarkan kami mati di padang gurun, sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu Tuan atas kami? Sungguh engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ataupun memberikan kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan engkau dapat mengelabui mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang." Lalu sangat marahlah Musa, dan ia berkata kepada Tuhan, "Janganlah perhatikan segala persembahan mereka. Belum pernah kuambil satu ekor keledai pun dari mereka, dan belum pernah kulakukan yang jahat kepada seorang pun dari mereka." Lalu berkatalah Musa kepada Korah, "Engkau ini dengan segenap kumpulanmu harus menghadap Tuhan, engkau dan mereka dan Harun pada esok hari. Baiklah kamu masing-masing membawa perbaraannya
membubuh ukupan di atasnya, lalu kamu mempersembahkan masing-masing perbaraannya ke hadapan Tuhan. 250 perbaraan. Juga engkau ini dan Harun masing-masing harus membawa perbaraannya. Maka mereka masing-masing membawa perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, menaruh ukupan di atasnya, lalu berdirilah mereka di depan pintu kemah pertemuan, juga Musa dan Harun. Ketika Korah mengumpulkan segenap umat itu melawan mereka berdua di depan pintu kemah pertemuan, tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap umat itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata, ya Allah, Allah dari roh segala makhluk, satu orang saja berdosa, masakan engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini? Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada umat itu, pergilah dan dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram. Lalu pergilah Musa kepada Datan dan Abiram, dan para tua-tua Israel mengikuti dia. Berkatalah ia kepada umat itu, baiklah kamu menjauh dari kemah orang-orang fasik ini, dan janganlah kamu kena kepada sesuatu apapun dari kepunyaan mereka, supaya kamu jangan mati lenyap oleh karena segala dosa mereka. Maka pergilah mereka dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram. Keluarlah Datan dan Abiram lalu berdiri di depan pintu kemah mereka bersama-sama dengan istrinya, para anaknya dan anak-anak yang kecil. Sesudah itu berkatalah Musa, dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini, dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangakkan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan dengan segala harta milik mereka. Amin. Anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remaja yang dikasih oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan cukup panjang ya. Pak Guru mau tanya dulu, siapa yang pernah lihat orang demo, baik melalui televisi ataukah ada yang melihat secara langsung di jalanan? Iya. Nah, mengapa orang biasanya demo? Ya, biasanya orang demo itu kalau ada sesuatu yang diinginkan tidak terpenuhi, iya, tidak mau juga mendukung pemimpin, biasanya orang-orang demo. Nah, hal inilah yang dialami oleh Musa dan Harun ketika Tuhan sudah memilih dia untuk memimpin bangsa Israel. Nah, dari kelompok Korah, Datan dan Abiram ini serta mengajak orang-orang untuk mau memberontak melawan Musa. Ya, dipanggil. Dia katakan, bilang, kami ini sudah tidak mau lagi dipimpin engkau. Itu kata-kata kelompok dari Korah, Datan dan Abiram. Nah, mendengar hal demikian, hal ini
Musa memanggil Datan dan Abiram untuk bertemu Musa. Tetapi apa? Datan dan Abiram tidak mau. Iya. Tidak mau bertemu dengan Musa. Musa mengatakan bahwa saya ini adalah dipilih Tuhan untuk memimpin kamu. Tapi Datan dan Abiram tidak juga mau dengar. Dia katakan, saya tidak mau lagi dipimpin dengan engkau. Saya tidak mau mendengar lagi janji-janjimu. Maka sujudlah Musa ya Tuhan, bahwa orang-orang ini tidak mau mendengar lagi saya. Tuhan katakan, kumpulkan mereka di dalam satu kemah. Ya, kumpulkan mereka. Ya, mereka mengumpulkan orang-orang di satu kemah. Karena ini Tuhan sudah sangat marah. Tuhan sudah mau menghukum Korah dan Datan, Abiram, bahkan semua pengikut-pengikutnya. Tuhan katakan, kumpulkan mereka, saya akan mau menyatakan kemuliaan saya di tengah-tengah mereka. Tapi ada tawar-menawar lagi Musa. Bagaimana Tuhan kalau di antara ada satu orang yang tidak berdosa? Apakah Tuhan juga mau menghukum mereka? Tuhan kata, orang-orangmu keluarkan dari kemah Korah. Iya. Menjauh dari kemah Korah, Datan dan Abiram. Nah, ketika itu keluarlah Datan bersama istrinya. Disitulah Musa mengatakan, kau lihat, kalau saya ini adalah betul-betul pemimpin yang dipilih Tuhan. Kalau kamu, Musa katakan, kalau kamu mati seperti manusia biasa, berarti saya ini bukan pemimpin yang dipilih Tuhan. Tetapi kalau kamu mati dengan hal yang sangat luar biasa, tidak seperti manusia biasa, bagaimana kalau dia mati, maka disitulah nyata bahwa saya ini adalah pemimpin yang dipilih Tuhan. Apa yang terjadi ketika Musa selesai mengatakan begitu? Perut bumi, tanah terbelah, dan orang-orang Datan, Abiram dan Korah dan orang-orangnya masuk ke dalam mulut bumi yang sudah menganga atau tanah yang sudah terbelah. Dan disitulah menampakkan bahwa Musa adalah pemimpin yang dipilih Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remaja yang dikasih oleh Tuhan, tentu dari cerita ini mau mengingatkan kepada kita bahwa ketika Tuhan yang memilih pemimpin, bahwa Tuhan sendiri juga yang akan memperlengkapinya, akan memberikan pengetahuan, akan memberikan kecerdasan, memberikan hikmat untuk memimpin. Seperti Musa dan Harun, dia meyakini dengan imannya bahwa Tuhan jugalah yang memilih mereka, maka Tuhan jugalah yang akan menuntun dan menyertai mereka untuk memimpin bangsa Israel. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan, sekarang tugas kita adalah kita meyakini bahwa pemimpin yang dipilih Tuhan pasti adalah pemimpin yang melakukan tugas tanggung jawabnya dengan takut akan Tuhan. Nah, sekarang bagaimana kita mau mendoakan para pemimpin kita sehingga dapat bekerja dengan baik, tidak seperti dengan Korah, Datan dan Abiram, tidak seperti orang-orang yang kalau kita lihat demo, iya. Tetapi bagaimana kita mau tetap selalu mendoakan pemimpin kita, iya.
kita meyakini bahwa pemimpin itu adalah pilihan Tuhan. Kita tetap doakan supaya dapat bekerja dengan baik. Ya, bukan berarti kita mau harus melawannya dengan demo-demo seperti Datan, Abiram dan Korah. Nah, kalau kita melakukan hal yang demikian, kita juga akan seperti Datan, Korah, kita akan dihukum. Dan tugas kita sekarang sekali lagi, mari kita selalu mendoakan para pemimpin kita, karena kita meyakini bahwa mereka itu adalah pemimpin pilihan Tuhan dan pemimpin yang mengandalkan Tuhan. Demikian cerita kita, judul ceritanya pemimpin yang mengandalkan Tuhan. Amin. Nah, tadi anak sekolah minggu sudah mendengar firman Tuhan dari Pak Guru Adrianus. Nah, sekarang Ibu Guru mau tanya, cerita apa tadi Pak Guru Adrianus? Tentang menjadi seorang pemimpin yang baik. Betul sekali. Tapi ada yang tidak puas dengan kepemimpinannya Bapak Musa. Siapa? Datan dan Korah. Wow. Dia tidak suka, dia tidak setuju dengan kepemimpinan Bapak Musa. Kemudian mereka apa? Memberontak. Nah, sekarang Ibu Guru mau bertanya, bolehkah kita marah-marah? Tidak boleh. Bolehkah kita kalau kita tidak suka, kita ajak semua orang untuk memberontak? Boleh? Tidak boleh, Ibu Guru. Sekali, Bu Guru. Jadi anak sekolah minggu kalau tidak puas berbicara kepada mama, kepada ibu guru, jangan marah-marah. Nah, kita selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Betul sekali, Bu Guru. Nah, sekarang kita mau membawa persembahan, kita mau menyanyi lagu Beri Syukur. Oke? Siapkan persembahannya. Bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya kini jadi milikmu. Sekali lagi kita ulang. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya kini jadi milikmu. Nah, bagaimana anak sekolah minggu? Nah, sekarang kita mau berdoa syafaat. Nah, doa syafaat kita akan dipimpin oleh Pak Guru Adrianus. Silahkan Pak Guru Adrianus. Anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remaja yang dikasih oleh Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Tentu kita akan mendukung, kita berdoa bagi teman-teman kita kalau ada yang sakit, dan terkhusus buat kalian yang sementara menikmati masa-masa libur, ya, dan tetap menjaga kesehatan. Kita berdoa untuk bangsa dan negara supaya virus corona ini cepat berlalu. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk waktu kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami boleh beribadah kepadamu meskipun di tengah-tengah suasana pandemik saat ini, meskipun secara live atau secara online ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami.
Firman-Mu kami sudah baca dan renungkan ya Tuhan, untuk selalu kami mau diingatkan mendoakan para pemimpin kami, sehingga ia dapat bekerja dengan baik dan selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah ini Tuhan, dan ibadah ini akan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam kerjaan surga, kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, yang saat ini menikmati masa-masa liburan. Kalau ada yang berlibur ke luar kota, di daerah-daerah lain ya Tuhan, Tuhan berkati, lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya, sehingga dapat menikmati masa liburan ini dengan baik. Tuhan Allah Bapa dalam kerjaan surga, berdoa bagi anak-anak kami ya Tuhan, yang juga sudah menyelesaikan pelajarannya di semester ini ya Tuhan. Mereka sudah menikmati hasil-hasil yang telah dikerjakan selama sekolah, dan mungkin semuanya sudah naik ke kelas yang lebih tinggi lagi Tuhan. Biarlah mereka tetap senantiasa mau bertekun untuk menuntut ilmu, mau mengandalkan Tuhan selalu. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi anak-anak kami, kalau ada yang dalam kelemahan tubuh, tolong Tuhan Kamu sembuhkan. Bahkan kalau ada yang berduka, tolong Tuhan Kamu kuatkan, hiburkan mereka. Berdoa bagi orang tua mereka, Tuhan mau berkenan memberkati, karuniakan kesehatan, kekuatan, sehingga dalam menjalani tugas dan tanggung jawabnya, membimbing mengasuh anak-anak mereka, mencari nafkah buat kehidupan mereka, mereka dapat melakukannya semua dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi kami semua, guru-guru sekolah minggu-Mu. Tuhan berkati kami selalu dalam mengangkat tugas tanggung jawab tugas pelayanan ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang masih saat ini masih diliputi dalam kondisi pandemi ya Tuhan. Berkati para pemerintah kami, para medis yang sampai saat ini berjuang, bekerja keras ya Tuhan, untuk memutus rantai penyebaran virus ini. Lindungi mereka Tuhan, karuniakan kemampuan dalam berupaya memutus rantai penyebaran virus ini, sehingga pada saatnya nanti atas kehendak Tuhan, virus ini boleh berlalu dari negeri ini, dari seluruh muka bumi, dan kembali kami melakukan aktivitas kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan, kami semua serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ampuni dosa kami, dan terima kami berdoa di dalam nama anak Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak sekolah minggu, tadi kita sudah berdoa syafaat yang dipimpin oleh Pak Guru Adrianus. Nah, sekarang kita mau menutup ibadah kita hari ini. Kita bangkit berdiri, kita mau menyanyi Jalan Serta Yesus. Ayo semua bangkit berdiri, kita pakai gerakan ya Ibu Guru. Ya, betul sekali. Semuanya menghadap ke kanan dulu. Ke kanan Ibu Guru. Jalan serta Yesus.
sebelum Ibu Guru menutup ibadah kita pada pagi hari ini, Ibu Guru mau berpesan pada anak sekolah minggu untuk selalu menjaga kesehatan. Nah, kita terapkan 3M. Apa itu 3M, Bu Guru Cindy? Yang pertama, mencuci tangan. Betul sekali. Kedua, menjaga jarak. betul. Ketiga, Memakai masker. betul sekali. Jadi anak sekolah minggu harus selalu menjaga kesehatan. Iya, karena COVID semakin meningkat Betul anak sekolah sekali. minggu. Jadi di rumah saja kalau Iya. tidak perlu keluar. Betul sekali. Sekarang kita mau menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau menerima pengutusan dan berkat. Anak sekolah minggu bangkit berdiri semua. Sudah siap? Kita mulai ya. Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Sampai di sini sekolah minggu kita hari ini. Jangan lupa jaga. Kesehatan. Oke, dadah. Selamat pagi, selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. memberkati.